Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua segala nikmat kita masih bisa hadir di kesempatan yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai keutamaan Al-Quran, yakni hadis kelima, yaitu mengenai sikap iri yang diperbolehkan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa ala ithnaini rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wan Nasa'i. Yang artinya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan hasad, iri hati kecuali terhadap dua orang, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan membaca Al-Qur'an, kemudian ia selalu sibuk dengannya siang dan malam. Seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i. Faidah. Secara umum, banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis tentang keburukan hasad yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis di atas, ada dua jenis orang yang kita diperbolehkan hasad kepadanya. Karena terdapat sungguh banyak riwayat mengenai hadis di atas, maka para ulama menjelaskan maksud hasad dalam hadis ini dengan dua penafsiran. Yang pertama, hasad dengan makna rishq, yang dalam bahasa Arab disebut ghibthah, yaitu keinginan. Adapun perbedaan antara hasad dan ghibthah sebagai berikut. Hasad adalah apabila seseorang mengetahui ada orang lain yang memiliki suatu nikmat, ia ingin agar nikmat itu hilang dari orang tersebut, baik ia mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibthah ialah jika seseorang menginginkan suatu nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa menghendaki nikmat itu hilang dari orang tersebut. Oleh sebab itu, secara ijma', hasad itu haram. Para ulama mengartikan hadis di atas sebagai ghibthah yang dalam urusan keduniaan itu diperbolehkan, sedangkan dalam masalah agama itu mustahab, yaitu sangat dianjurkan. Yang kedua, mungkin juga maksud hadis tersebut adalah pengandaian, yaitu seandainya hasad itu diperbolehkan, maka hasad terhadap dua hal itu diperbolehkan. Hadis yang keenam. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrati la rihalaha wa ta'muha huluwun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu,
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagai jeruk, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagai kurma, tidak harum namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hanzolah, yaitu sejenis buah yang pahit, tidak berbau dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagai bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Faidah. Maksud hadis di atas menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang tidak tampak dengan yang tampak, sehingga lebih mudah dibedakan antara keadaan orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membacanya. Padahal jelas sekali bahwa kemanisan dan keharuman Al-Quran tidak bisa disamakan dengan jeruk dan kurma. Akan tetapi, banyak rahasia di balik permisalan hadis di atas yang menunjukkan keluasan ilmu nubuwah. Misalnya, jeruk mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung, dan sebagainya. Semua manfaat itu secara khusus dihasilkan melalui membaca Al-Quran, yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin, dan menguatkan keruhanian. Salah satu keistimewaan buah jeruk lainnya adalah jin tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika hal itu benar, ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Saya mendengar dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk dapat menguatkan daya ingat. Menurut riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ihya, disebutkan bahwa 3 hal yang dapat menguatkan daya ingat, yaitu bersiwak, puasa, dan membaca Al-Quran. Pada penutup hadis di atas, dalam riwayat Imam Abu Daud rahmatullah alaih, disebutkan bahwa sahabat yang baik seperti penjual minyak kasturi. Meskipun tidak mendapatkan kasturi, jika seseorang berdekatan dengannya akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk seperti pandai besi. Meskipun tidak terkena apinya, jika seseorang berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Hadis ke-7 mengenai Al-Quran meninggikan derajat satu kaum dan merendahkan yang lain. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula. Hadis riwayat Muslim. Faidah, barang siapa beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya. Hal itu sesuai dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Yang artinya permisalan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan permisalan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk olehnya. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-26. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul qori munafik dari kalangan umat ini. Dalam kitab Al-Ihya disebutkan tentang keterangan sebagian ulama. Ada seseorang yang ketika ia memulai membaca surat Al-Quran, maka malaikat mulai memohonkan rahmat untuknya, dan mereka akan terus berdoa untuknya sampai ia selesai membaca Al-Quran. Sebaliknya, ada pula seseorang yang ketika ia memulai membaca suatu surat Al-Quran, namun malaikat mulai melaknatnya sampai ia selesai membaca. Menurut sebagian ulama, terkadang seseorang membaca Al-Quran tetapi tanpa disadari ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri terus-menerus. Misalnya, ia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, Ala la'natullahi 'alal zalimin, yang artinya ingatlah laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat ke-18. Karena ia sendiri berbuat zalim, laknat Allah Subhanahu wa taala pun menimpanya. Atau ayat lain yang berbunyi, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, yang artinya maka kami jadikan laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surah Ali Imran ayat ke-61. Karena ia sendiri berdusta, ia pun terkena laknat tersebut. Sayyidina Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengangkat Sayyidina Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Makkah Mukarramah. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, siapakah yang engkau angkat sebagai wakilmu di Mekkah? Ia menjawab, Ibnu Abza. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapakah Ibnu Abza itu? Jawabnya, ia seorang hamba sahaya kami yang telah kami merdekakan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, mengapa engkau mengangkat seorang hamba sahaya sebagai wakil? Jawabnya, ia adalah hamba sahaya kami yang alim membaca Al-Quran, alim dalam faraid, dan ahli dalam memutuskan hukum. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu langsung berkata, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat banyak orang, dan melalui Al-Quran pula Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan derajat banyak orang, yakni orang yang tidak memperdulikan Al-Quran.